Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ajaran yang mengesankan tetapi kosong. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka, dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan hal-hal yang mereka kemukakan sebagai sesuatu yang mutlak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula menghadapi berbagai ajaran sesat yang berusaha disisipkan dalam Injil yang diberitakan para rasul. Mereka dirongrong oleh ajaran yang memaksakan tradisi Yahudi kepada orang Kristen. Ajaran-ajaran menyimpang ini dikumandangkan oleh para pengajar yang berkeliling dari kota ke kota untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ada dua hal yang dikecam oleh Rasul Paulus. Pertama, para pengajar itu dikecam karena mengupas hal-hal yang tidak perlu dari kitab suci, yang bukan merupakan inti pengajaran firman Tuhan yang benar. Mereka menggali topik-topik yang tidak penting seperti silsilah, sejarah, atau latar belakang budaya, dan bukan inti pengajaran. Membahas hal-hal itu menarik dan mengesankan pendengar karena ajaran itu tidak dicatat dalam Alkitab, sehingga pembicara tampak berpengetahuan luas. Sayangnya, penonjolan bunga-bunga khotbah ini membuat berita utama tersingkir dari pemberitaan, dan khotbah itu menjadi kosong dan sia-sia. Peringatan ini sangat relevan dengan kondisi gereja saat ini. Popularitas dan tingkat kesukaan jemaat menjadi prioritas utama sebagian gereja. Ibadah menjadi alat pemuas batin jemaat, bukan sarana untuk menyembah Tuhan. Khotbah yang disampaikan hanya berisi nasihat kehidupan, moral, dan motivasi, bukan pengajaran firman Tuhan yang menumbuhkan kerohanian jemaat. Gereja-gereja ini memberi junk food yang sedap diindra, tetapi tidak menyehatkan. Bukan makanan bergizi yang sehat untuk pertumbuhan. Saat Anda mendengar sebuah khotbah, apakah Anda menyukai khotbah yang mengandung ajaran yang benar dan mengubah hidup? Atau Anda lebih menyukai khotbah yang hanya memuaskan telinga tanpa menumbuhkan kerohanian? Kedua, para pengajar itu dikecam karena mereka menekankan ketaatan terhadap hukum Taurat tanpa landasan pengertian yang benar tentang inti hukum Taurat. Hukum Taurat hanya berguna untuk membatasi kejahatan orang-orang durhaka dengan ancaman hukuman, tetapi tidak bisa mengubah hati yang jahat. Itulah sebabnya, di dalam Matius 5 ayat 21-48, Tuhan Yesus memperjelas inti hukum Taurat. Misalnya, Tuhan Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Niat jahat dalam hati sudah dianggap sebagai dosa meskipun belum terwujud dalam perbuatan. Inti hukum Taurat berkaitan dengan kasih yang tulus dan iman. Saat Anda membaca atau mendengarkan firman Tuhan, apakah Anda berusaha memahami esensi atau inti pesan dari firman Tuhan tersebut? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami,
waktu kami membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan penjelasan firman Tuhan, tolonglah kami untuk berusaha memahami apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi inti pesan dari firman Tuhan yang kami baca tersebut. Supaya ya Tuhan, jangan sampai kami fokus kepada hal-hal lain yang kelihatannya bagus, penting, tetapi sesungguhnya bukan itu yang Tuhan inginkan dari kami. Tolonglah kami ya Tuhan, tambahkanlah hikmat bijaksana kami, supaya waktu kami baca, kami dapat mengerti. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami menjadi orang Kristen pembelajar, yang suka belajar kebenaran firman Tuhan, yang suka menggali kebenaran firman Tuhan, dan membagikannya kepada orang lain, supaya mereka pun mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang mereka dengar. Tolonglah kami hari ini juga ya Tuhan, dalam segala aktivitas hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.